Aku ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama Farid tanpa adanya bayang-bayang masa lalu. Aku berharap agar suamiku itu mempercayai istri yang telah memberikan cinta kepadanya. Dia harus tahu kalau aku sangat bangga memiliki pasangan hidup seperti dirinya. Sayang, kamu tahu nggak? Aku memainkan rambut Farid. Apa sayang? Dia mengusap-usap pipiku. Aku bangga memiliki suami seperti dirimu. Jadi, aku harap kamu tidak akan cemburu lagi mengingat masa laluku. Iya sayang, aku juga merasa menjadi pria paling beruntung memiliki istri sepertimu. Jangan ada rahasia di antara kita. Aku janji akan selalu mencintaimu. Terima kasih. Oh ya, aku mau hiatus nulis. Aku mau fokus jaga Rafa. Aku pun menyampaikan niatku yang ingin berhenti menulis. Akhirnya, aku mendengar kalimat itu keluar dari bibirmu sayang. Sebenarnya, aku ingin memintamu berhenti nulis, tapi aku takut kamu tersinggung dan gak terima. Dia mengembangkan senyum manisnya kepadaku. Kenapa harus takut? Aku juga ingat statusku sekarang sudah jadi seorang ibu. Aku pasti akan lebih memilih Rafa. Mungkin setelah dia besar, aku bisa lanjut nulis lagi. Iya sayang, aku serahin semuanya ke kamu. Makin cinta deh. Dia pun mendaratkan ciuman di dahiku. Farid, tiba-tiba terdengar suara mami mertua dari balik pintu kamar. Farid pun beranjak menghampiri wanita parubaya itu. Ada apa, Mi? Tanya Farid setelah pintu terbuka. Mami mertua tidak memberikan respon, tetapi justru langsung memasuki kamar, lalu berjalan ke arah Rafa. Aku pun memilih bangun, kemudian menghampiri wanita parubaya tersebut. Farid juga melakukan hal yang sama. Kenapa, Mi? Farid kembali bertanya. Mami mau gendong Rafa. Papi minta Mami bawa cucunya ke ruang keluarga. Akhirnya Mami mertua memberikan jawaban. Aku sempat panik melihat wanita itu tiba-tiba masuk tanpa merespon anaknya. Ih Mami, kirain ada apa? Bikin kaget aja. Farid menunjukkan wajah sedikit kesal. Mami mertua pun meraih Rafa dari tempat tidurnya, lalu meninggalkan kamar. Aku terharu melihat kasih sayang yang ditunjukkan oleh wanita itu. Wajah beliau tampak berseri-seri saat menggendong cucunya. Pacaran yuk sayang. Farid tiba-tiba meraih tanganku setelah Mami mertua keluar kamar. Ih, genit. Kita kan gak pernah pacaran. Pacarannya sekarang aja. Kalau pacaran udah halal, pasti lebih enak. Emang kamu pernah pacaran sebelum nikah? Enggak dong. Maka dari itu, aku ajak kamu pacaran sekarang. Gak mau. Nanti kamu kebablasan. Ingat loh, aku baru ngelahirin. Oh iya, gak jadi kebablasan deh. Peluk aja. Farid pun memelukku dari belakang. Dia menempelkan dagunya ke bahuku hingga mengenai leher. Aku tersenyum melihat tingkahnya. Dia bersikap layaknya seseorang yang ingin dimanja. Lucu dan menggemaskan. Hari ini, usia Rafa memasuki sebulan. Aku makin bersyukur karena menyaksikan langsung perkembangannya. Dia sudah mengerti jika diajak tertawa. Aku sangat gemas melihat gusinya yang masih polos. Seperti biasa, sebelum Farid pulang kantor, aku duduk di teras depan rumah sambil menggendong Rafa. Aku melihat ke arah pintu pagar. Mobil Kenzo memasuki halaman rumah keluarga Farid. Kenzo menghentikan mobilnya tidak jauh dari teras. Dia pun turun dari kendaraan roda 4 itu, lalu berjalan ke arahku. Kemudian duduk. Dia mengembangkan senyumnya. Aku memberikan balasan. Gak terasa ya, Rafa udah gede. Dia membuka obrolan. Iya nih, tingkahnya juga makin lucu. Aku pun mengusap pipi Rafa. Kelihatannya kamu bahagia banget, Kay. Pasti dong. Farid beruntung memiliki istri seperti dirimu. Aku tidak mengerti kenapa Kenzo melontarkan kalimat itu. Aku juga beruntung menjadi istri dan mama dari anaknya. Aku dengan yakin mengucapkan apa yang kurasakan. Gak nyangka ya, kalau ternyata kita gak berjodoh. Justru Farid yang dapetin kamu. Aku merasa kalau hidup itu kadang gak adil.
Aku bingung mendengar kalimat yang dia ucapkan. Kok kamu ngomongnya gitu? Sebentar lagi kamu akan resmi menjadi suami Nay. Dia sangat mencintaimu. Aku yakin kamu juga merasakan hal yang sama dengan Nay. Itu menurut kamu. Tapi kenyataannya, sudahlah. Tiba-tiba dia menjeda kalimat yang keluar dari mulutnya. Aku gak ngerti maksud kamu, Ken. Sudahlah, gak perlu diungkit lagi. Satu hal yang paling penting, aku tetap bisa melihatmu, karena kita sebentar lagi akan menjadi satu keluarga. Tolong jangan bicara seperti ini, aku gak suka. Aku ingin beranjak, tetapi aku melihat mobil Farid memasuki halaman. Laki-laki tampan itu menuju garasi, lalu memarkirkan mobilnya. Dia pun turun dari kendaraan roda 4 itu, kemudian menghampiri kami. Dirinya langsung mencium keningku, walaupun ada Kenzo bersama kami. Kenapa nggak langsung masuk ke rumah, bro? Farid bertanya kepada Kenzo, lalu memegang bahu calon adik iparnya tersebut. Lagi menikmati udara segar, sebentar sambil ngobrol dengan Kay, Kenzo melihat ke arahku. Oh, ya udah kita masuk. Aku juga mau mandi, baru berani menyentuh anakku. Kebiasaan Farid berubah setelah kehadiran Rafa. Padahal dulu dia akan bersantai setelah tiba di rumah saat sore hari. Namun sekarang dia akan memilih mandi terlebih dahulu, lalu menggendong anak kami. Kami pun memasuki rumah dan langsung menuju kamar. Sementara Kenzo berjalan ke arah pintu belakang. Aku masih bingung dan tidak habis pikir dengan ucapannya tadi. Kenapa dia berpikiran yang membuatku kesal? Akhirnya, Kenzo dan Naila resmi menyandang status sebagai pasangan suami istri hari ini. Aku melihat kebahagiaan terpancar di wajah adik iparku tersebut. Aku berharap agar pernikahannya dengan Kenzo langgeng hingga ke akhir hayat. Setelah acara resepsi selesai, aku dan Farid langsung menuju kamar. Sedangkan Rafa sudah tertidur pulas di gendongan papanya. Farid pun merubahkan sang buah hati kami ke tempat tidur. Sementara aku dan laki-laki tampan itu membersihkan badan secara bergantian ke kamar mandi. Sekarang giliran dia, sedangkan aku memilih berbaring di tempat tidur. Aku kembali mengingat apa yang Kenzo ucapkan 2 minggu yang lalu. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya. Ucapannya menggambarkan seolah-olah ingin mengikutiku hingga akhirnya menikahi Naila. Kenzo tidak tahu kalau Farid sudah percaya kepadanya untuk membahagiakan Naila. Farid menganggap Kenzo sebagai laki-laki yang mampu bertanggung jawab karena bersedia menerima Naila. Aku berharap niat Kenzo menikahi Naila hanya karena cinta, bukan untuk tujuan lain. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Naila jika Kenzo tidak tulus mencintainya. Sebab aku pernah merasakan hal itu saat awal pernikahan dengan Farid. Aku kala itu sangat sakit dan sedih melihat Farid yang selalu bersikap egois dan tidak menunjukkan adanya cinta kepadaku. Ya walaupun akhirnya laki-laki itu mengaku sudah lama mencintaiku. Ngelamunin apa sayang? Aku dikagetkan suara Farid yang baru keluar dari kamar mandi. Enggak apa-apa. Aku tidak mungkin mengatakan apa yang kupikirkan, walaupun dia pernah bilang tidak akan ada rahasia di antara kami. Gak apa-apa, tapi mukanya serius banget. Beneran gak apa-apa. Aku tetap mengelak. Dia pun berbaring, lalu mencium puncak kepalaku. Hati ini merasa nyaman jika dia berada di dekatku. Tetapi entah kenapa perasaanku tetap saja tidak tenang mengingat ucapan Kenzo kala itu. Seharusnya aku tidak berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin saja Kenzo hanya ingin bercanda. Aku yakin kalau dia sangat mencintai Naila. Itu sudah jelas terlihat dari niatnya yang bersedia menerima adik iparku itu apa adanya. Aku lega banget sayang. Karena Nay akhirnya nikah juga. Dia udah memiliki pendamping hidup yang dia cintai. Farid kembali membuka pembicaraan. Semoga pernikahan mereka langgeng dan tetap bahagia. Tidak ada keterpaksaan atau keegoisan. Aku mengingat sikap Farid saat awal kami menikah. Pasti nyindir nih. Ternyata dia mampu menebak apa yang kupikirkan. Enggak kok. Aku berusaha mengelak.
Kenzo dan Naila nikah karena mereka saling mencintai. Beda dengan kita. Aku ingin tahu apa jawaban yang akan Farid ucapkan. Aku mencintaimu sejak dulu, tapi mungkin caraku yang salah menunjukkannya. Aku bersikap egois, juga karena kamu. Aku tahu kamu gak mencintaiku kala itu. Jadi menurut kamu, aku yang salah. Aku sedikit kesal mendengar jawaban yang dia berikan. Enggak sayang, itu hanya masa lalu. Terbukti sekarang kamu mencintaiku. Dia pun memelukku sangat erat. Iya, aku jatuh cinta sama CEO egois. Aku jatuh hati pada papa dari anakku. Terima kasih atas cintamu sayang. Terima kasih juga karena kamu sudah meyakinkanku untuk mencintaimu. Farid melepas pelukannya, lalu mengusap pipiku. Wajahnya makin mendekat. Kemudian bibir kami pun bersentuhan. Aku merasakan kedamaian atas apa yang dia lakukan. Dia selalu mampu membuatku menjadi wanita paling beruntung karena keromantisannya. Akhirnya, kami kembali melakukan tugas suami istri itu setelah kelahiran Rafa. Ternyata cinta itu kadang unik. Laki-laki yang dulu tidak pernah aku pikirkan, kini menjadi papa dari anakku. Dia telah berhasil mengubah perasaanku untuk menerima cintanya yang tulus. Dia benar-benar berhasil membuka pintu hatiku. Aku tidak berjodoh dengan laki-laki yang ada di masa lalu. Dia justru kini menjadi anggota keluarga suamiku. Walaupun hati ini masih merasa sedikit aneh dengan ucapannya kala itu. Aku berharap semoga dia mencintai wanita pilihannya. Aku tidak pernah menyesal lagi karena tidak dapat bersatu dengan cinta pertamaku. Karena Farid yang merupakan cinta terakhir selalu ada untukku. Dia suami idaman dan papa terhebat untuk Rafa, buah hati kami tercinta. Aku bersyukur memiliki suami seperti Farid, CEO tampan yang memesona. Dia tercipta hanya untuk mendampingi hidupku. Semoga hubungan suci yang kami jalani saat ini tetap langgeng hingga maut memisahkan sampai kami dipertemukan kembali di surganya nanti. Terima kasih telah mengikuti kisah Farid dan Gairah. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita mereka. Sampai ketemu di novel saya berikutnya. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki makin berlimpah.